Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Ibu Lydia Sandra sebagai dosen mata kuliah Bahasa dan Logika, dan juga para asisten dosen serta teman-teman yang terkasihi. Pada kesempatan kali ini, saya Natasha Kamaladewi dengan NIM 5021105, Marcella Angelica Panggabean dengan NIM 5022100, dan Andini Elizabeth 5021111 ingin mempresentasikan hasil GFT kami yang berjudul Pentingnya Olahraga di Masa Pandemi. Lalu pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Dengan adanya pandemi COVID yang merebak dan peningkatan kasus virus COVID-19 di Indonesia membuat beberapa sekolah dan kantor mengalami dampaknya, yang akhirnya menjadi sekolah online dan bekerja online yang dilakukan di dalam rumah untuk bisa menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Melalui kurangnya kegiatan masyarakat di luar rumah mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami peningkatan berat badan, imun tubuh yang menurun dikarenakan kurangnya sebuah aktivitas fisik yang dilakukan selama pandemi, dan masyarakat juga mengalami permasalahan pada kesehatan tubuh lainnya. Maka dari itu, WHO merekomendasikan latihan fisik selama 150-300 menit yang bisa dilakukan di dalam rumah, bahkan tanpa alat dan di ruangan terbatas. Dengan rekomendasi yang telah disarankan oleh WHO, dapat diringkas bahwa berolahraga dapat dilakukan walau hanya di dalam rumah, bahkan di dalam ruangan terbatas. Dan yang paling sederhananya lagi yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk bisa berolahraga secara singkat, yaitu menonton video YouTube yang berisi tentang senam irama simple. Dengan begitu, masyarakat lebih bisa mudah untuk bisa berolahraga walau di masa pandemi COVID-19. Oke, di sini kita menulis tujuan dari GFT kami. Yang pertama, untuk memberikan sebuah pengertian betapa pentingnya olahraga di masa pandemi bagi masyarakat-masyarakat yang awam akan hal tersebut. Lalu yang kedua, untuk memberikan pemahaman akan kurangnya olahraga yang mempengaruhi kesehatan di dalam tubuh, karena kurangnya sebuah aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat. Lalu yang ketiga, untuk memberikan sebuah informasi mengenai sisi negatif pandemi COVID-19 terhadap tubuh, dengan tetap berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan beberapa komplikasi terhadap tubuh dan kesehatan. Lalu, manfaat yang ingin dicapai setelah membuat GFT ini, yang pertama, membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya olahraga di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, memberikan sebuah solusi akan permasalahan kurangnya olahraga di masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, membantu masyarakat untuk lebih bisa olahraga yang baik ketika berada dalam rumah, dalam ruangan terbatas, dan tanpa alat sekalipun. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini mengenai gagasan GFT kita yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya adalah gagasan. Persoalan pencetus gagasan. Persoalan pada masyarakat yang mengalami permasalahan pada kesehatan tubuh yang menurun karena kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan akibat situasi pandemi COVID-19. Situasi pandemi menyebabkan aktivitas sebagian masyarakat mengalami penurunan karena kebanyakan masyarakat hanya berdiam diri dalam rumah. Solusi permasalahan ini adalah dengan permasalahan yang ditemukan di tengah-tengah situasi pandemi, masyarakat harus bisa lebih peka terhadap kebutuhan yang diperlukan tubuh, misal makan makanan yang sehat, dengan diimbangi oleh olahraga ringan dan singkat. Pihak yang terlibat dalam implementasi ini adalah masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda, remaja, dewasa, dan lansia. Karena masyarakat perlu berolahraga bukan hanya masyarakat yang sudah berumur, tetapi anak-anak muda, remaja, bahkan lansia pun wajib untuk berolahraga singkat. Karena
Melalui olahraga ini, imun tubuh terbentuk semakin kuat. Ketika kita berinteraksi sesama manusia lain, kemungkinan kecil untuk bisa kita terinfeksi COVID-19. Banyak manfaat olahraga lainnya selain meningkatkan tubuh, misal meningkatkan fungsi otak, mengurangi stres, dan membuat tubuh rileks, dan menurunkan kadar kolesterol. Langkah strategis implementasi gagasan ini adalah memberikan tips dan dalam melakukan olahraga yang efektif di masa pandemi. Membuat poster dan menyebarluaskan poster pentingnya olahraga di rumah dan berkoordinasi dengan akun-akun besar di sosial media. Lalu, mengevaluasi dampak dari penyebaran poster mengenai tips olahraga yang efektif di masa pandemi. Baik, selanjutnya kita sampai di bagian akhir dari presentasi ini, di mana kami akan menyampaikan relationship diagram dari judul GFT kami yang berjudul Pentingnya Olahraga di Masa Pandemi, dan kami fokuskan kepada olahraga yang baik di masa pandemi. Olahraga intensitas sedang antara lain jalan cepat, tenis ganda, dan bersepeda dengan kecepatan di bawah 16 km per jam. Sedangkan hiking, tenis tunggal, berenang beberapa kali putaran, loncat tali, dan bersepeda dengan kecepatan 16 km per jam atau lebih termasuk olahraga aerobik yang berintensitas berat. Plank, gerakan ekstensi ke belakang atau back extension, squat, dan berbagai gerakan latihan otot-otot ekstremitas, punggung, dan abdomen dapat dilakukan dengan repetisi dan diakhiri dengan pendinginan. Olahraga sederhana yang dapat dijadikan pilihan dalam menjaga kesehatan adalah jalan cepat, senam, renang, lari, dan bersepeda. Melakukan beberapa set gerakan olahraga rutin seperti angkut lutut ke siku yang berlawanan selama 1-2 menit dan diulang hingga 5 kali dengan diselingi istirahat 30-60 detik. Lalu durasi ideal berolahraga yaitu cukup dengan waktu 30 menit hingga 1 jam. Apabila olahraga di atas 1 jam, justru akan membuat daya tahan tubuh menjadi lemah dan rentan. Frekuensi olahraga fisik dapat dilakukan 3-5 kali per minggu. Intensitas sedang, durasi selama 30-45 menit. Dan olahraga dapat dilakukan dengan home workout. Tidak memerlukan alat-alat yang terlalu berlebihan dan dapat diakses dengan mudah secara online. Latihan anaerobik maupun aerobik memiliki efek menguntungkan pada metabolisme lipid. Maka keuntungan yang diperoleh dapat dari latihan fisik berasal dari peningkatan curah jantung dan peningkatan kemampuan otot yang bekerja dan memanfaatkan oksigen dari darah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.